Menarik untuk membaca sebuah penggalan cuplikan dari perjalanan Ida Laura Reyerwever yang terbit di London pada 1855 dalam kunjungannya ke Borneo. Dia berkata, setelah kunjungan beberapa hari di Dayak, dia akhirnya melanjutkan kunjungannya ke desa tetangga suku Dayak lainnya. Tidak banyak perbedaan soal tata busana mereka, kecuali saya punya kesenangan baru di sini, ujarnya. Melihat sepasang trofi perang dan ganteng dari dua kepala manusia yang baru saja ditebas. Kedua kenang-kenangan atas kemenangan perang itu baru diperoleh beberapa hari sebelumnya dan menampakkan pemandangan yang mengerikan bagi Ida. Kepala ini nantinya diasap hingga dagingnya setengah matang, bibir dan telinganya melayu. Kepala-kepala ini tetap dengan rambutnya, demikian Ida bercerita. Dan salah satu kepala itu bahkan matanya membelalak. Mereka mengeluarkan trofi kepala itu dari keranjang yang kemudian menggantungnya untuk memamerkan dengan rasa puas dan bangga kepada Ida. Tradisi mengayau namanya. Tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun bagi suku Dayak. Bagi orang Dayak, mereka merasa definisi headhunter atau pemburu kepala atau memburu kepala gak bisa dikatakan sebagai hal yang paling tepat. Kita melupakan bahwa kayau atau ngayau adalah sebuah hukum sebab akibat. Karena ketika kita atau mereka berbuat sesuatu, maka kita atau mereka juga yang akan menanggung perbuatan tersebut. Kita menyempitkan sebuah definisi ngayau hanya menjadi memburu kepala. Ini benar-benar sebuah tradisi yang sangat menarik. Tapi tunggu dulu. Tim Magna Kala selalu berpikir terbalik untuk tidak menggunakan satu standar saja. Bagi kita, ini terlihat mengerikan karena kita tidak terbiasa dengan tradisi itu. Tetapi hal ini berbanding terbalik bagi suku Dayak. Malah hukuman penyiksaan atau interogasi Eropa atau kekaisaran Cina jauh lebih menyeramkan, di mana seseorang disiksa perlahan hingga mati. Atau bagi suku Dayak, malah hukum rajam yang ada di Arab jauh lebih kejam, karena dilempari dengan batu dan meninggal secara perlahan. Sementara kayau harus dalam sekali tebas, jadi tidak ada rasa sakit dan cepat. Kalian paham nggak dengan definisi kalimat di atas? Artinya, jangan pakai standarisasi kita dalam menilai sesuatu. Setiap orang, setiap tradisi punya persepsi. Setiap kebudayaan, setiap tradisi juga tidak bisa kita samakan atau kita nilai dari sudut pandang kita saja. Jadi stop judging. Mungkin ada sebuah pertanyaan dalam tradisi ngayau tersebut. Mengapa harus kepala dan bukan bagian tubuh lain yang diambil? McKinley berpendapat di dalam bukunya pada tahun 1976, kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual karena kepala mengandung unsur wajah yang dengan cara serupa memiliki nilai sosial tentang nama-nama personal yang merupakan simbol paling konkret dari jati diri sosial atau disebut dengan social personhood. Jati diri sendiri pada gilirannya adalah atribut paling manusiawi milik si musuh, karenanya menjadi atribut yang harus diklaim oleh komunitas orang itu sendiri. Mari kita lanjut. Yang paling menarik dari tradisi kayau sebenarnya adalah ini bukan tradisi asal-asalan yang ketika kamu ketemu musuh kamu bisa main penggal. Nggak segampang itu. Nenek moyang dan leluhur kita tidak akan mungkin membuat sebuah aturan yang tidak berguna bagi kita dan masyarakat hanya untuk bersifat gaya-gayaan. Pasti ada landasan logika di belakangnya dan fungsi terhadap sosial masyarakat kita. Walaupun tradisi ini terkesan sadis bagi sebagian orang yang non-Dayak, namun bagi masyarakat Dayak, ngayau adalah hal positif karena berhubungan dengan keberanian, simbol laki-laki, juga martabat sosial. Bahkan, kepala bagi orang Dayak memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa dan merupakan simbol strata dan status di dalam masyarakat. Semakin banyak kepala hasil mengayau, maka dia akan berhak atas taring macan kumbang di atas telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, atau berhak atas sebuah tato khusus yang pasti akan meningkatkan gengsinya seorang ksatria dan kesukuannya. Hal ini diperkuat lagi dengan penulis yang berkebangsaan Norwegia mengukuhkan citra itu melalui bukunya yang terbit pada tahun 1881, The Headhunters of Borneo, Karl Bok, yang menuliskan suku-suku itu berburu kepala dengan mandau, tombak, dan perisai. Setelah mendapatkan kepala musuh, seseorang berhak mendapatkan simbol kedewasaan dan keagungan. Membunuh bagi suku Dayak juga ada aturannya, dan gak boleh sembarangan. Kayau hanya bisa dilakukan seorang ksatria dengan tujuan yang jelas, sistematis, dan target yang sangat terukur beserta alasannya. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuan hanya pada senjatanya saja, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya.
Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia hasil kayawan. Bahkan untuk menilai bagaimana proses ini terjadi, kita nggak bisa pakai kacamata kepercayaan kita, harus dari kacamata kepercayaan dan tradisi mereka. Karena erat hubungannya dengan adat dan kepercayaan Dayak, serta masyarakat mereka. Lagi-lagi, jangan pakai standarisasi manapun, gunakan standarisasi mereka dan kacamata mereka, karena mereka adalah pemilik kebudayaannya. Suku-suku di Borneo memiliki beragam alasan berburu kepala musuh. Salah satunya adalah sebagai balas dendam, sebagai tanda kekuatan dan kebanggaan, sebagai pemurnian jiwa musuh, atau bentuk pertahanan diri. Ini karena Borneo dihuni oleh beragam suku, sehingga tiap suku memiliki pandangan yang berbeda mengenai ngayau atau memburu kepala. Saya yakin tidak ada satupun analisis yang bisa menjelaskan dengan tepat praktik dan makna-makna pemburuan kepala. Begitu tulis Yekti Maunati dalam Identitas Dayak. Dia mengatakan, di dalam kalangan orang Dayak sendiri terdapat berbagai kepercayaan dan mitologi mengenai ini. Adat berburu kepala tak selamanya dipertahankan oleh suku-suku pedalaman. Di Borneo misalnya, sebuah perjanjian antar suku dibuat untuk menghentikan saling bunuh atau habunu, memenggal kepala atau hakayau, dan memperbudak atau hajipen. Perjanjian tahun 1894 itu termasyhur dengan nama Rapat Damai Tumbang Anoy. Sebelumnya, beberapa suku di Borneo terkenal dengan pemburu kepala musuh. Pada perjanjian tersebut, semua suku Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perpecahan dan dendam. Namun, setelah sekian lama dilupakan, ritual ngayau kembali menggegerkan Indonesia pada Februari 2001 di Sampit, Kalimantan Tengah. Kala itu, suku Dayak bentrok dengan pendatang Madura di Sampit. Kemungkinan bentrokan dipicu oleh asumsi bahwa pendatang Madura menguasai sumber daya ekonomi dan hidup secara eksklusif. Di puncak kemurkaan mereka, tradisi kayau hasilnya ratusan korban tanpa kepala berjatuhan tanpa pandang bulu. Ribuan pendatang Madura di Kalimantan Tengah tak henti diburu nyaris sepanjang tahun. Situasi diperburuk dengan keahlian khas suku Dayak yang konon katanya memiliki kemampuan magis di mana mereka bisa mengenali aroma tubuh orang Madura yang disebut-sebut mirip sebagai bau sapi. Kini tradisi ini bisa dilakukan kembali atas permintaan khusus, namun mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala hewan seperti babi. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.